Aku kadang bingung sama netizen yang pinginnya langsung kesimpulan yang detail. Padahal di setiap bagian video harusnya potongan-potongan atau puzzle yang bisa dijadikan kesimpulan buat berpikir. Oke, nggak apa-apa, kita bakalan bahas di video kali ini. Ayo kita lanjut. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian, kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Ini komen netizen. Padahal ya di video pertama atau video sebelumnya aku udah nyampein kalau kemungkinan bakalan ada video kedua, yaitu video ini. Jadi untuk membahas kesimpulan yang lebih rinci, kita butuh video ini, yaitu video kedua. Aku nggak mau aja gitu nyampein informasi yang menyesatkan. Oke, langsung kita bahas aja. Oke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelumnya di video sebelumnya kita udah bahas bahwa perseroan ini didirikan dengan nama PT Black Diamond Borneo dengan ticker call di tanggal 27 Maret 2017. PT Black Diamond ini adalah perusahaan induk atas perusahaan pemegang IUP produksi batubara yang melakukan aktivitas pertambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kita lanjut. Di video sebelumnya aku udah sampaikan bahwa utang perusahaan ini perlu untuk kita bedah lebih lanjut. Jadi utang itu ternyata nggak seburuk yang aku bayangkan. Kalau kita lihat, kita bedah dari struktur liabilitasnya. Ternyata penyusun liabilitas ini terbanyaknya adalah karena uang muka penjualan dan juga utang lain-lain pihak ketiga. Jadi bukan karena utang bank. Itu untuk liabilitas jangka pendek. Kalau utang banknya di liabilitas jangka pendek itu 7 miliar. Sementara untuk liabilitas jangka panjang utang banknya adalah 18. Sementara liabilitas jangka panjang adalah utang banknya 18 miliar. Jadi 18 tambah 7 kisaran 25 miliar dari total liabilitas 118 miliar. Jadi untuk utang menurutku ya ini masih aman-aman aja untuk call. Dan syukurnya adalah call ini nggak ada kasus. Karena dari statement dari call ini termasuk juga pendapat dari hukum bahwa call ini tidak sedang terlibat atau mengalami kasus baik sengketa di pengadilan, dalam negeri ataupun luar negeri. Intinya seperti itu. Tapi kalian bisa pause dan baca sendiri. Dan memang yang mungkin banyak diperhatikan dari call ini adalah anak usaha. Karena memang anak usahanya adalah kunci. Siapa itu? Yaitu DMP atau PT Dayak Membangun Pratama. Jadi ini adalah satu-satunya anak usaha dari call, yaitu PT DMP dengan kepemilikan 99% dan tahun usaha komersialnya itu dimulai 2021, tahun penyertaannya 2020. Jadi sebenarnya PT DMP inilah yang melakukan hampir seluruh daripada kegiatan dari call ini. Kalau kita bedah lebih lanjut lagi, DMP ini didirikan dengan nama PT Dayak Membangun Pratama pada tanggal 10 November 2010. Jadi udah didirikan semenjak 2010 sebenarnya. Tapi DMP ini mulai beroperasinya itu secara komersial itu sejak 2021. Jadi memang cukup baru juga. Perseroan mulai melakukan penyertaan atau investasi pada DMP sejak bulan Februari tahun 2020. Dan kalau kita lihat bedah lagi, DMP ini punya luas area IUP itu 4.883 hektar. Lumayan juga, tapi belum sepenuhnya digunakan seluruhnya. Dan yang kedua, kalau kita lihat jangka waktu IUP operasi produksi 12 tahun itu terhitung mulai tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2031. Jadi lumayan lama, masih kisaran 10 tahunan lagi sampai 28 November 2031. Kalau misalnya kita lihat ya persaingan usaha daripada DMP ini, perseroan melalui entitas anak itu bersaing di pasar domestik dalam memasok batubara ke pelanggan-pelanggan perseroan yang merupakan perusahaan pedagang batubara. Dan ternyata kualitas batubara dari DMP ini termasuk kualitas yang menengah dengan kalori itu 5.500 sampai 5.700 kekal per kilogram garnya yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi umumnya memang digunakan pembangkit listrik dari produksi DMP ini. Saat ini terdapat sekitar 3 pesaing DMP di daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yaitu PT Tuah Global Mining, PT Tajahan Antang Mineral, dan PT 93 Perdana. Sebentar, sebelum lebih jauh, kalian udah tahu kan gimana cara aku buat menganalisa suatu perusahaan secara fundamental. Nah, aku menyampaikan tentang ini. Satu file fundamental analysis sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham, beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Jadi intinya, FAS atau Fundamental Analysis Sheet ini, kalau kalian tertarik, kalian bisa DM aku melalui IG atau private message melalui Telegram. Oke, langsung kita lanjut pembahasannya. Memang strategi daripada DMP ini salah satunya adalah meningkatkan produksi. Saat ini, produksi batubara yang dilakukan oleh DMP itu sekitar 50.000 metrik ton itu per bulannya yang berasal dari satu areal tambang yang telah dioperasikan. Yang tadi udah kita lihat di area Gunung Mas. Tapi di sini ada point out bahwa perseroan ini berencana untuk membuka areal tambang lainnya dengan membangun infrastruktur, termasuk juga dengan cara IPO ini untuk meningkatkan fasilitas produksi hingga dapat memproduksi 800.000 metrik ton per tahunnya
itu di tahun 2022. Tapi yang perlu kalian lihat, jangan bandingkan 50.000 sama 800.000. 50.000 itu per bulan. Jadi kalau misalnya setahun itu kisaran 600.000. Jadi untuk saat ini prospektus ini 600.000, di 2022 800.000. Ada memang kenaikan yang lumayan lah, double digit juga. Dan mungkin kalian bertanya-tanya tuh, kira-kira gimana potensi DMP? Oke, kita bedah. Jadi cadangan yang terbukti dan terkira di angka itu 25 juta ton. Karakter batubara yang beragam dimiliki DMP dan memang harga komoditas sedang tinggi-tingginya. Itu menurut manajemen tentang potensi daripada batubara ini. Dengan area izin IUP yang luas tadi udah kita lihat sekitar 4.800-an. Asumsi luas area pertambangan yang bertambah hanya sekitar 25 hektar per tahunnya. Jadi memang perseroan ini sangat optimis bahwa perseroan ini dapat bertahan cukup lama dari IUP yang mungkin bisa diperpanjang, kata manajemen. Saat ini perseroan melalui entitas anak telah mulai penambangan dengan kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Dan manajemen memproyeksikan dapat menambah kapasitas produksi hingga 2 juta ton per tahunnya dalam 3 tahun ke depan. Jadi memang ada prospek dari manajemen bahwa pertumbuhan coal ini cukup pesat ke depannya. Dan memang coal menyatakan bahwa mayoritas dari pelanggan perseroan ini adalah para traders batubara di dalam negeri. Ya, di sini kali ini kita bakalan bahas tentang valuasi, teman-teman. Sebelumnya di video sebelumnya aku nggak ada bahas valuasi. Untuk valuasi coal ini dari perhitungan, ini menggunakan sheet yang khusus untuk menghitung valuasi dari IPO. Kalian bisa dapatkan ini secara gratis dengan cara cek di deskripsi. Kontak aja aku melalui DM IG. Nah, di sini coal itu punya PBV 2,5. Memang ini yang cukup menengah di antara dua pembanding yang aku gunakan, yaitu ADMR dan PTBA. Kalian bisa lihat ADMR 17,55 dan PTBA 1,84. Memang nggak sepenuhnya bisa dibandingkan walaupun sama-sama perusahaan batubara ya. Kemudian di PER, si coal ini juga yang paling tinggi, 29,3 di antara lain. ADMR cuma 15 dan PTBA cuma 5,33. Jadi secara untuk PBV memang coal ini di tengah. Sementara untuk PER ini coal ini paling tinggi di antara dua peer yang aku bandingkan di sini. Jadi intinya di sini valuasi dari coal ini lumayan mahal, bahkan mahal juga bisa dikatakan. Jadi pesannya nanti mungkin di akhir di bagian video. Dan terakhir, mungkin sebagian dari kalian butuh informasi tentang penjamin emisi efek atau underwriter-nya, yaitu PT Surya Fajar Sekuritas. Itu aja, semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis sheet dan sumber-sumber lainnya termasuk prospektus. Semoga kalian suka, dan kalau suka silahkan di-subscribe dan follow IG aku. Ya, karena yang kalian tagih adalah kesimpulan, sekarang aku bahas poin per poin untuk kesimpulan coal ini atau IPO coal ini. Yang pertama, menurutku IPO coal ini, perusahaan batubara ini lumayan tepat waktunya karena di saat harga komoditas batubara sedang tinggi-tingginya. Yang kedua yang harus di point out adalah bahwa coal ini mayoritas penjualan itu di domestik, dan kalian tahu ada persaingan-persaingan juga dengan perusahaan yang besar lainnya karena coal juga perusahaan yang nggak terlalu besar. Yang ketiga, pertumbuhan profitabilitas dari coal ini di 2 tahun terakhir lumayan besar dan sangat cepat. Ya, hal ini terjadi juga karena memang harga komoditas batubara di dunia memang sedang pesat-pesatnya karena tingginya demand untuk batubara. Jadi intinya fundamental daripada coal ini perlu untuk dipertimbangkan karena lumayan bagus. Dan yang terakhir yang perlu sangat dipertimbangkan adalah resiko valuasi yang terlalu mahal untuk coal ini. Jadi untuk kalian yang mau long term di posisi ini, aku sarankan untuk berpikir kembali dan lakukan research kalian. Itu aja. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini, silahkan didukung terus untuk terus growth dengan cara subscribe, dan semua kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau join grup diskusi saham secara gratis, cek di deskripsi video ini, termasuk juga ada grup IPO project. Itu aja, semoga kalian cuan, semoga bermanfaat. As always, semangat terus buat kalian.